Halo teman-teman semua, salam pejuang ASN. Pada video kali ini kita mau membahas tentang yang lagi rame sekarang ini, yaitu tentang cleansing tenaga honorer. Baru-baru ini ramai puluhan guru honorer di Jakarta diputus kontrak sepihak karena kebijakan cleansing honorer. Berdasarkan berita yang dimuat oleh Tempo.co di Jakarta, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi mengatakan, lembaganya mendapatkan laporan ada guru honorer di DKI Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak. Pemutusan kontrak itu dilakukan dengan sistem cleansing honor, yakni mereka mengisi link pemecatannya sendiri yang dikirim berantai dari masing-masing kepala sekolah. Menurut Iman, dijelaskan bahwa guru honor yang diperhentikan adalah guru honorer yang murni atau yang kontraknya dengan sekolah. Guru honorer murni itu statusnya secara hukum tidak jelas, bahkan dia identitasnya tidak muncul di dalam sistem Dapodik atau data pokok pendidikan. Katakanlah seperti itu. Atau dia sudah masuk Dapodik tapi di bawah 3 tahun. Dia digaji hanya kalau ada dana bos cair, ujarnya. Jadi teman-teman, praktek cleansing yang sekarang sedang marak dilakukan di wilayah DKI Jakarta ini sebenarnya juga sudah marak terjadi di daerah-daerah. Namun istilah cleansing ini memang baru sekarang-sekarang ini muncul. Dan hal ini memang menjadi keresahan karena banyak sekali tenaga-tenaga honorer yang ada di sekolah-sekolah yang sebetulnya itu juga sudah masuk Dapodik, itu tiba-tiba dikeluarkan dari Dapodiknya. Hal ini juga terjadi di wilayah sekitar daerah saya sendiri. Ada guru-guru honorer yang tiba-tiba Dapodiknya tidak aktif karena ternyata dari sekolah tidak mengeluarkan, namun dari Dinas Pendidikan setempat yang mengeluarkan dengan alasan setelah melakukan verval atau des data, kemudian yang bersangkutan adalah mengajar kurang dari 3 tahun di sekolah tersebut, kemudian padahal sudah masuk Dapodik namun di-kick begitu saja oleh Dinas Pendidikan. Padahal guru tersebut sedang menunggu antrian PPG dan juga mengikuti guru penggerak. Hal ini sangat mungkin terjadi karena ketidaksinkronan, ketidakseriusan pemerintah dalam menyikapi Undang-Undang ASN Nomor 20 2023 yang harus nanti menyelesaikan tidak adanya tenaga honorer di lingkungan Pemda maupun instansi pemerintah. Namun hal ini juga pernah ditegaskan bahwa tidak boleh adanya pemecatan secara massal, namun hal ini sudah mulai terjadi. Ada sebagian kecil guru-guru yang tidak masuk dalam pendataan seperti yang diminta oleh pendataan yang terkait verbal BKN atau BPKB. Kemudian hal itu menjadikan alasan untuk dikeluarkan serta-merta dari Dapodik. Portal berita Serambi News juga menyebutkan bahwa miris 2 ribuan guru dan tendik di Aceh diberhentikan karena alasannya adalah sebagai berikut. Sebanyak 2 ribuan guru dan tenaga pendidik di Aceh sudah diberhentikan sejak akhir tahun ajaran 2023-2024 atau Juni 2024. Alasannya karena para guru dan tendik tersebut belum terdaftar di Badan Kepegawaian Negara atau tidak lolos dalam verval BKN. Menurut Ketua Forum Independen Khusus Guru Aceh, Fikga Aceh Musriat MPD kepada Serambi News Senin 15 Juli 2024 mengaku dalam beberapa hari banyak guru yang melaporkan kepadanya bahwa mereka sudah diberhentikan dari sekolah masing-masing. Dalam artikel ini disebutkan bahwa diperkirakan jumlah guru yang diberhentikan ada sekitar 2 ribuan orang mulai dari guru, tenaga laboratorium, pustakawan hingga petugas tata usaha. Nah, ini dia seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya yang hampir sama di wilayah saya, ada beberapa yang diberhentikan karena dia tidak teregistrasi di BKN meskipun sudah masuk Dapodik kemudian dengan semena-mena dikeluarkan begitu saja. Ini pun menurut Musriadi
Di Aceh terjadi, para guru tersebut diberhentikan karena belum terregistrasi di BKN, meskipun mereka sudah memiliki nomor Dapodik. Kemudian setelah beberapa hari berita ini tersebar, kemudian ada artikel lagi yang berjudul Pemda Salah Tafsir Undang-Undang ASN 2023, bukan PHK massal honorer. Nah, kita akan kulik sedikit isi berita ini. Dari jpnn.com Jakarta, kisruh pemutusan hubungan kerja atau PHK ratusan guru honorer daerah khusus Jakarta lewat program cleansing dinilai kesalahan Pemda dalam menafsirkan amanat Undang-Undang ASN 2023. Menurut Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia Nurbaiti, tidak ada perintah harus memberhentikan honorer. Instansi pusat dan daerah malah diminta mengamankan honorer dengan mengangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dewan Pembina Forum Honorer K2 ini menambahkan jika Pemda atau pimpinan instansi memahami isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN, maka tidak akan ada PHK massal atau diminta mundur. Amanat Undang-Undang ASN 2023, pemimpin instansi pusat dan daerah justru harus menyelesaikan penataan honorernya. Jadi pilihannya itu memang ada dua, yaitu diselesaikan menjadi ASN yaitu PNS dan P3K, atau dicarikan solusi penempatan, istilahnya penataannya dirapikan terangnya. Lebih lanjut dikatakan setelah terbitnya Undang-Undang ASN 2023, tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru. Masalahnya yang terjadi di Jakarta, guru honorernya sudah lama mengabdi sebelum Undang-Undang ASN baru disahkan, tetapi malah diberhentikan. Wajar bila guru-guru honorer negeri syok dan protes keras. Hal seperti ini saya yakini juga tidak hanya terjadi di wilayah DKI Jakarta saja, namun juga seperti di awal video tadi ada juga di daerah lain seperti wilayah Aceh, dan juga seperti yang sudah saya ceritakan bahwa di wilayah sekitar saya sendiri juga terjadi hal demikian. Hal demikian harus kita cermati agar tidak terjadi apa yang dikhawatirkan selama ini, bahwa nanti akan ada PHK massal di mana itu sudah dijamin oleh pemerintah. Saat itu di Komisi 2 itu sudah menjanjikan bahwa tidak akan ada PHK massal. Nah, ini teman-teman, jika di wilayah teman-teman terdapat kasus-kasus yang seperti ini, ayo kita kawal bersama, ayo kita laporkan bersama agar tidak terjadi PHK massal terhadap honorer-honorer yang memang belum terverifikasi BKN namun sudah mengabdikan diri sebelum ditetapkannya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, apalagi yang sudah memiliki status Dapodik dan NUPTK. Memang kata Bunda Nur, sapaan akrab Nurbaitih, saat ini guru di Jakarta jumlahnya berlebih, namun bukan berarti memberhentikan guru-guru yang sudah lama bekerja. Pemerintah pusat dan daerah kok tidak sejalan? Pusat ingin menyelesaikan honorer, Pemda ambil jalan pintas dengan memecat. Sangat tidak manusiawi, sesalnya. Dewan Pembina Forum Guru Honorer K2 ini menyarankan agar Pemda memahami Undang-Undang ASN Pasal 66. Kalau perlu berdiskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan Komisi 2 DPR RI untuk memahami amanat Undang-Undang ASN 2023. Dan yang perlu dijadikan ketegasan adalah di sini bahwa isi kesimpulan Raker Komisi 2 dan Menpan RB Azwar Anas pada tanggal 10 April 2023 poin 1 huruf A, isinya sepakat tidak ada pemberhentian massal terhadap tenaga honorer. Guru honorer juga kan sedang berjuang untuk bisa menjadi ASN baik melalui jalur PNS atau P3K. Jadi jangan main PHK saja dong, pungkasnya. Nah, teman-teman semua para pejuang ASN, menurut teman-teman bagaimana dengan istilah cleansing honorer ini? Apakah teman-teman menyetujuinya atau merasakan ini adalah sebagai hal yang tidak manusiawi? Saya harap teman-teman yang ada di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia apabila menemukan temuan-temuan seperti ini, ayo kita bersatu, ayo kita laporkan hal seperti ini agar menjadi bahan RDP nanti di
Komisi 2 sebelum masa jabatan mereka berakhir di tahun 2024 ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Salam sehat selalu, salam pejuang ASN.